teman-teman, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi persiapan ujian nasional bersama saya Asih Mohtar yang tidak sendirian karena saat ini saya ditemani oleh Bapak Arif Ismail. Beliau mengajar di SMP Negeri 96 Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu Pak Arif. Pak Arif, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Asti. Gimana Mbak Asti? Saya juga. Alhamdulillah saya juga sehat-sehat saja. Kalau begitu. Pak Arif, Iya. kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, bahasa Ada berapa Indonesia. indikator sih Pak kali ini? Kebetulan kali ini anak-anak di rumah kita akan bahas 4 indikator. 4 indikator. Iya. Salah satunya adalah tentang menulis pesan singkat, kemudian surat, membuat rangkuman. Satu lagi adalah menentukan karya tulis, tentang karya tulis. Baik, Itu dia 4 indikator yang Iya. sangat menarik dan Asih harapkan teman-teman di rumah semua juga sudah siap ikut menjawab bedah kisi-kisi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arif. Namun sebelum itu ada baiknya jika terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Baik, di indikator pertama ini kita akan menulis pesan singkat. Nah, dari tayangan video yang baru saja kita saksikan tadi termasuk pesan singkat tidak Pak? Tadi yang ada di sana tadi itu Ya. tentang surat, pesan juga, Pesan. secara tertulis juga gitu. Ya, jadi bagaimanapun juga masih berkaitan dan ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan SKL yang berikutnya yang kedua juga gitu loh. Oke. Kita lihat tayangannya. Gitu. Baik, sekarang kita langsung masuk saja Baik. membahas. Yang Silakan. akan kita bahas tentang menulis pesan singkat. Mhm. Ini kita perhatikan yang ada di sini. Ya, saya bantu baca ya. Ya, boleh. Silakan dibantu. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Iya. Kepala sekolah memberikan mandat kepada wakilnya untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut Ramadan. Wakil kepala sekolah menugaskan para wali kelas untuk menginformasikan hal tersebut kepada siswa-siswanya. Iya, ini adalah sebuah kejadian atau kasus begitu ya. Gambarannya Kemudian begitu ya? gambarannya, ilustrasinya berarti gambarannya. Kemudian membuat pesan atau menitipkan pesan kepada seseorang begitu ya. Baik. Di sini jelas bahwa wakil kepala sekolah menugaskan pada para wali kelas gitu ya Mbak ya. Mari kita lihat soalnya. Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Ya. A. Kepala sekolah menugasi para wali kelas untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial demi kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang B, wali kelas harap menginformasikan kepada siswanya supaya melaksanakan bakti sosial untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang C, kepala sekolah mengharapkan semua siswa turut menyambut bulan suci Ramadan dengan mengadakan bakti sosial. Yang D, wali kelas mengumpulkan barang apa saja untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Kalau begitu, berarti pesan singkat yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada wakil untuk disampaikan kepada wali kelas, kira-kira yang mana dari persoalan itu tadi? Saya pilih jawaban Yang mana Mbak Asti? B. Yang B, wali kelas harap menginformasikan kepada siswanya supaya melaksanakan bakti sosial untuk menyambut bulan suci Ramadan. Betul nggak Pak kira-kira? Kita Mari coba kita ya. lihat, kita coba. Wah, ternyata Alhamdulillah, Mbak Asti lulus kalau begitu caranya. Ya. Udah lulus Pak soalnya Udah emang. lulus ya. Ya, Ini baik. penjelasannya kenapa Pak bisa Ya, jawabannya baik. B? Nah, kalau begitu ini sesuai dengan ilustrasi yang di atas Oke. tentunya Mbak Asti. Baik, kalau begitu kita Menjelaskan ke soal yang berikutnya. Berikutnya. Ya, baik. Ini dia. Mbak Asti, tolong dibacakan. Ilustrasi Mbak Asti. berikut ya. Iya. Ketua OSIS SMP Mandiri akan melaksanakan bakti sosial. Ia mengundang ketua kelas 7, 8, dan 9 untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Berarti kata kuncinya di sini adalah undangan melaksanakan. Ia mengundang ketua kelas 7, 8, dan 9 Ya. untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana pertanyaannya yang berkaitan dengan ini, dengan pesan singkat itu? Ya. Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Harap segera mengumpulkan bahan makanan untuk kegiatan bakti sosial. Cermati baik-baik ini anak-anak di rumah.
Kemudian yang B, seluruh ketua kelas harap ke ruang OSIS untuk rapat persiapan bakti sosial. Kemudian yang C, bakti sosial akan segera dilaksanakan, harap berkumpul untuk rapat persiapan. Kemudian yang D, segera dikemas baju bekas layak pakai yang akan disumbangkan ke yayasan. Ini masih berupa undangan begitu kan ya Pak ya? Iya, Merencanakan gitu. Untuk persiapan. Persiapan. Iya, betul. Kalau begitu berarti jawabannya Mbak Asti apa? Jawabannya... Jangan sampai salah. Pressure nih Pak, saya pilih B deh Pak. Mari kita lihat sama-sama kalau begitu. Jawabannya yang paling tepat adalah yang... Oh, betul. Alhamdulillah lagi. Betul ya, berarti seluruh ketua kelas harap ke ruang OSIS untuk rapat persiapan bakti sosial. Iya, ya. ini masih undangan para ketua kelas untuk rapat begitu Iya, ya. betul. Belum dikasih instruksi bawa apa aja gitu Wah, ya. belum untuk itu karena baru mau rapat. Baik, Iya. Pak Arif sudah menerima pertanyaan nih langsung dari line telepon Bebas Pulsa. Kira-kira ada siapa di ujung sana? Kita sapa yuk Pak Arif. Oh iya, boleh, silahkan. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Dengan Ryan di Bandung. Oke, Ryan di Bandung, silahkan. Pertanyaannya apa? Cara Satu aja ya Ryan, pertanyaannya tidak boleh dua, satu saja, silakan. Iya, cara mengidentifikasi apa makna yang tersirat dalam teks bacaan. Baik, cara mengidentifikasi makna yang tersirat dalam teks bacaan ini agak di luar konteks nih Pak ya, jadi singkat saja jawabannya. Terima kasih Ryan ya. Barangkali ini agak menyimpang sedikit, nggak apa-apa, tapi kata kuncinya sebenarnya adalah satu, baca teks tersebut. Yang kedua, cari gagasan utamanya sebenarnya dari situ. Kalau kata kuncinya ketemu dengan gagasan utama, sebenarnya ketemu intinya kan gitu. Oke, Iya, berarti ya, sebenarnya mudah gitu ya Pak oh, ya? Sebenarnya sangat mudah. Sabar dalam membaca gitu. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan melalui SMS nih Pak. Dari nomor 08138835 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah dalam membuat pesan singkat perlu memperhatikan tanda baca dan ejaan? Bagaimana biasanya kalau sebuah pesan singkat, namanya pesan singkat itu yang penting adalah isinya, kemudian di dalam tulisan tersebut sangat komunikatif, tidak orang yang menerima walaupun singkat kemudian tidak bingung. Jadi tentunya kalau tanda baca perlu tanda titik ya perlu tanda titik, perlu tanda koma ya perlu tanda koma. Penulisan dalam huruf besar diperlukan juga untuk itu. Bagaimana kalau penyingkatan yang YG gitu Pak? Ya. Artinya penyingkatan yang bersifat umum, yang kira-kira semua orang mengetahui tahu, gitu ya? Ya boleh-boleh saja. Masih diperbolehkan. Itu, ya. Baik. Tapi kalau kemudian sangat khusus seperti menulis SMS itu yang susah bacanya itu. Yang huruf X bacanya apa gitu ya Pak ya? Itu jangan ya, tidak diperbolehkan. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan melalui SMS Pak Arif dari nomor 0815689 sekian. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan memorandum dengan nota dinas? Apa tuh Pak perbedaannya? Saya sekalian belajar nih Pak. Begini, memorandum itu singkatan dari kalau disingkat memo begitu. Memo itu adalah pesan singkat yang ditulis oleh siapa saja. Saya juga bisa memberikan memo sama Mbak Asti gitu tentang ya. suatu. Bisa juga saya di rumah nih, di rumah kemudian saya gitu ya? menulis pesan di rumah bahwa saya tinggal di depan pintu, kemudian saya tuliskan di situ kunci ada di bawah meja. Kalau ada perlu makan silahkan diambil. Nah, bisa juga tulis seperti itu. Itu nanti tapi yang datang semua orang Pak. Bahaya nanti. Tapi itu namanya memo juga. Ya, tapi kalau kemudian nota dinas berarti memo juga, tetapi biasanya dari atasan kepada bawahan. Artinya ada tanda tangan resmi, kemudian itu bisa sebagai bukti untuk melaksanakan suatu tugas ataupun suatu pekerjaan begitu. Berarti sifatnya lebih formal lebih resmi, betul, ya nota dinas itu. Iya, betul begitu. Baik, kita akan lanjut lagi menjawab pertanyaan melalui SMS yang masuk dari nomor 0818521 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, apakah mengirim surat via email termasuk pesan singkat? Kalau ya boleh. Gimana, Pak? Kalau email itu biasanya bisa ditulis panjang, bisa tulis singkat juga. Tetapi kalau dalam email biasanya ada tuh yang terhormatnya siapa begitu. Kemudian kemudian pada bagian terakhirnya ada tanda tangan. Kalau pesan singkat itu bagian atas tidak ada kepada, tapi cuman dari dan untuk. Ya, dari siapa, untuk siapa, kemudian isinya apa, kemudian tanda tangan pada bagian bawah orang yang memberikan memo tersebut. Baik, sudah dijawab pertanyaan melalui telepon dan juga SMS. Masih dibuka kesempatan untuk teman-teman semua. Silahkan melalui telepon Bebas Pulsa dan juga SMS. Pesan singkat dari saya untuk teman-teman, jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif masih akan segera kembali setelah yang berikut ini.